Ya, benar kabarnya hari ini? Baik. Untuk umum? Baik yang mulia. Penasihat hukum? Adalah sidang hari ini kita mulai saja. Sidang Pengadilan Negeri Megamendung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Agus Patawijaya dengan nomor register perkara 384/PIDT/2020/PNUGM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk umum, apakah terdakwa ditahan? Iya yang mulia. Hadirkan terdakwa dalam persidangan ini dalam keadaan bebas. Petugas tolong hadirkan terdakwa. Silakan duduk terdakwa. Ya. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, ya. Baiklah, sebelum persidangan kita lanjutkan, saya bacakan terlebih dahulu berita acara pemeriksaan. Nama Agus Patawijaya, tempat lahir Bandung, umur 39 tahun, tanggal lahir 6 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan di wira swasta, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jalan Tenis nomor 10, Blok E nomor 1, RT 08 RW 04, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Benar itu identitas terdakwa? Benar, ya. Baiklah, saudara beracara sendiri atau didampingi penasihat hukum? Didampingi penasihat hukum, ya. Benar itu penasihat hukum terdakwa? Benar. Penasihat hukum disilakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus atau surat izin beracara berbakat advokat. Untuk umum silakan maju untuk memeriksa. Kita lanjutkan. Saudara terdakwa sebelumnya majelis sidangkan agar saudara memperhatikan segala sesuatu yang saudara lihat atau dengar di persidangan ini karena ini menyangkut hidup saudara. Kalau perlu saudara mencatat hal yang penting sekiranya diperlukan untuk pembelaan saudara nantinya. Oke, ya. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Sebelumnya terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan atau kopi dari surat dakwaan. Kami sudah menerima kopian surat dakwaan. Baik, penuntut umum silakan dibacakan. Baik yang mulia. Sebelumnya kami penuntut umum yang mohon izin hanya membacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terdakwa apakah keberatan cuma pokok-pokoknya saya dibacakan? Tidak, ya. Mas hukum, Tidak. silakan bacakan penuntut umum.
masyarakat yang menilai. Saya melakukan ini karena saya cinta Indonesia. Kemudian saksi Doni Iskandar melaporkan kepada pimpinan saksi Doni Iskandar, yaitu saksi Adi Widodo selaku Wakapolres Jack Basket dengan adanya hal tersebut. Kemudian saksi Doni Iskandar menghampiri terdakwa Agus Wijaya dan menanyakan apakah benar dirinya yang mengupload video saksi Doni Iskandar tersebut dengan menuliskan kata-kata polisi jadi calon. Lalu terdakwa Agus Wijaya mengakui hal tersebut dan saksi Doni Iskandar meminta identitas terdakwa Agus Wijaya dan melanjutkan kembali melaksanakan pengamanan. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Doni Iskandar mengalami kerugian material yang mana nama baik saksi Doni Iskandar dan institusi Polri menjadi tercemar. Perbuatan terdakwa Agus Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, perbuatan terdakwa Agus Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau ketiga, perbuatan terdakwa Agus Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat 1 KUHP. Atau keempat, perbuatan terdakwa Agus Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 311 KUHP. Setelah itu kita lakukan. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan tadi? Iya, mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Iya, mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Mohon izin yang mulia kami membacakan pokok-pokok nota keberatan. Di mana? Silakan dibacakan. Nota keberatan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan nota keberatan atas nama terdakwa Agus Wijaya sebagai berikut. Sudah menjadi ketentuan baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat 2 KUHP bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Adapun alasan penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum telah mendakwakan terdakwa dengan 4 pasal dakwaan alternatif yang berbeda tetapi mencantumkan uraian dakwaan yang sama. Padahal tiap dakwaan memiliki unsur delik yang berbeda-beda sehingga dakwaan menjadi tidak jelas atau kabur. Dikarenakan uraian-uraian kejadian peristiwa hukum yang sebenarnya dalam dakwaan pertama tidak relevan untuk dijadikan uraian untuk dakwaan lainnya. Intinya, jangan sekali-kali menggunakan uraian dakwaan yang sama untuk delik yang berbeda sebab berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 980/PID/1988 tanggal 19 September 1990, surat dakwaan demikian batal demi hukum. Kedua, bahwa penuntut umum telah mengajukan surat dakwaan yang disusun secara tidak lengkap, di mana dalam dakwaan pertama penuntut umum tidak menjabarkan atau menguraikan bagaimana rasa kebencian atau permusuhan itu dilahirkan sebagaimana unsur pasal dakwaan pertama penuntut umum tersebut. Selain itu, penuntut umum juga tidak menguraikan unsur objektif dalam semua pasal yang didakwakan, seperti bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidananya, apakah akun sosial media Instagram tersebut milik dan dibuat oleh terdakwa atau bagaimana. Selanjutnya, apakah penyebaran informasi tersebut dilakukan secara live atau melalui postingan, tentunya harus dijabarkan secara detail. Berdasarkan alasan tersebut dan mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 808/PID/1984 tanggal 29 Juni 1985 junto jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 33/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986, maka surat dakwaan yang tidak dirumuskan secara lengkap tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Yang ketiga, bahwa penuntut umum dalam dakwaannya tidak menguraikan tempus delikti secara benar, di mana tiap awal pasal dakwaan selalu disebutkan terdakwa Agus Wijaya pada hari Kamis
setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 menimbulkan multitafsir sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntut umum masih berpikir atau ragu dalam menentukan waktu terjadinya tindak pidana, sehingga secara kerja penuntut umum tersebut tidak memenuhi uraian cermat, jelas, dan lengkap suatu surat dakwaan, sehingga surat dakwaan dari penuntut umum yang demikian juga harus sudah batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas disertai dengan alasan dan pertimbangan hukum secara komprehensif, maka penasihat hukum memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana nomor 364/PDTT-ISUS/2020/PN-MGN berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan: 1. Menerima dan mengabulkan keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dibuat secara cermat, tidak secara jelas, dan kabur adalah batal demi hukum. Yang ketiga, menyatakan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut. Yang keempat, memerintahkan penuntut umum dalam perkara ini untuk membebaskan terdakwa. Yang kelima, membebankan biaya perkara akuo kepada negara. Demikian keberatan ini penasihat hukum terdakwa sampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan di atas, kami mengucapkan terima kasih. Hormat penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan pendapat atas nota keberatan? Iya, yang mulia. Apakah sudah siap? Belum yang mulia, tapi kami minta waktu untuk menyelesaikannya. Bagaimana 7 hari lagi? Apakah cukup? Cukup yang mulia. 7 hari lagi berarti tanggal 3 Januari 2021 hari Kamis ya. Iya. Penasihat hukum bisa hadir pada sidang selanjutnya. Bisa. Baik, terdakwa diperintahkan kembali ke dalam tahanan. Sidang kita lanjutkan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2021 jam 10 WIB di ruang sidang ini dengan agenda tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan dari penasihat hukum. Dengan ini sidang ditutup. Lebih keras ya. Penuntut umum ya. Penasihat hukum ya. Siap. Baik, sudah selesai. Sidang Pengadilan Negeri Megamendung yang menghadiri perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Agus Fathahwijaya dengan nomor register perkara 384/PDT-ISUS/2020/PNMGN dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ya. Tugas tolong hadirkan terdakwa. Penuntut umum silakan duduk. Baik, kemudian Mohon maaf, terdakwa silakan duduk. Terdakwa, apakah saudara sehat dan siap untuk melaksanakan sidang
Baik. Setelah mendengar pendapat penuntut umum atas nota keberatan, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka majelis akan memutus dalam putusan sela. Untuk memutus dalam putusan sela, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Bagaimana penuntut umum? Apakah bisa? Bisa ya, Bu ya. Penasihat hukum? Bisa. Berarti pada tanggal 10 Januari ya. Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk memutus putusan sela, maka sidang akan ditunda selama 7 hari pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2021 pada jam 1 siang di ruang sidang ini, dan terdakwa diperintahkan untuk kembali ke ruang sidang, dan penuntut umum harap dihadirkan terdakwa untuk sidang selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Baik, persidangan hari ini kita mulai saja. Sidang Pengadilan Negeri Megabendung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Agus Fathah Wijaya dengan nomor register perkara 384-PID-2020-PN NGM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam persidangan hari ini di dalam keadaan bebas. Tugas tolong hadirkan terdakwa. Terdakwa silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Apa saudara dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Berarti siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Siap, Yang Mulia. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan sela. Saya akan membacakan putusan sela secara ringkas dan pokok-pokoknya saja. Harap semuanya memperhatikan dan mendengarkan. Putusan sela nomor 384-PID-2020-PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Megabendung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Agus Fathah Wijaya, identitas terdakwa termuat dalam putusan, tidak dibacakan lagi. Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan 3 Ramadana SH M4, advokat dan auditor hukum pada kantor Service Legal Service yang beralamat di Jalan Gadot Indah Permai nomor 23 Kota Megabendung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/PID-DLS/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Megabendung pada tanggal 23 Desember 2020 nomor 7/SK/2020/PN Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Megabendung nomor 384-PID-2020-PN tanggal 20 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim. Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 384-PID-2020-PN tanggal 20 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-44-NGM-12-2020 tertanggal 27 Desember 2020 sebagai berikut. Ke-1. Perbuatan terdakwa Agus Fathah Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 tahun nomor 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau K2. Perbuatan terdakwa Agus Fathah Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau K3. Perbuatan terdakwa Agus Fathah Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat 1 KUHP, atau keempat, bahwa
menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 3 Januari 2020 sebagai berikut. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil. Pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat material pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ke-1, bahwa dakwaan penuntut umum kabur atau tidak jelas. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat unsur terpenting dari suatu surat dakwaan adalah pemenuhan syarat formil dan material sebagaimana yang termuat di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, sehingga majelis hakim dapat mengetahui unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa secara utuh dan menyeluruh. Kedua, bahwa surat dakwaan tersebut tidak lengkap karena tidak merinci apa dan bagaimana rasa kebencian atau permusuhan itu dilahirkan. Menimbang bahwa majelis hakim mencermati mempelajari surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 444/16/2020 tanggal 27 Desember 2020 telah memuat uraian waktu dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan telah memuat uraian tempat tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara jelas dengan menyebutkan tempat kejadian tindak pidana sehingga majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut telah lengkap. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat mengenai rinci tentang apa itu ujaran kebencian dalam hal yang harus dipertimbangkan. Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat keberatan atas dasar dakwaan tidak lengkap tersebut tidak dapat diterima. Ketiga, bahwa penuntut umum dalam dakwaan tidak menguraikan tempus delicti secara benar. Menimbang bahwa majelis hakim mencermati surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 44/MGM/12/2020 di dalam surat tersebut adalah secara tempus delicti secara rinci, yakni pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun penambahan kata-kata setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Oktober 2020 tidak mengakibatkan surat dakwaan tersebut menjadi absurd dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa material dari suatu surat dakwaan telah terpenuhi sehingga majelis hakim dapat melihat fakta-fakta secara utuh dan menyeluruh. Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat keberatan atas dasar dakwaan tidak menyebutkan tempus delicti tersebut tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditanggungkan sampai dengan putusan akhir. Menimbang pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan mengadili menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa beserta pidana tersebut tidak dapat diterima, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 384/PID-2020/PN MGM atas nama terdakwa beserta pidana tersebut, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Megamendung pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2021 oleh Budi Setia SH sebagai hakim ketua majelis, Jana Nabita SH dan Aziki Fahli SH masing-masing sebagai anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2021 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rizky Fadila SH Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Megamendung, dihadiri oleh Enggia Putri Ayuni SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Megamendung, dan dihadapkan terdakwa dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Apabila ada yang berkeberatan terhadap putusan selah, dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri ini. Karena pada sidang minggu lalu menetapkan keberatan ditolak, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap alat buktinya? Belum yang mulia. Saya buka waktu untuk menyelesaikan. Bagaimana kalau 7 hari lagi? Apakah cukup? Cukup ya mulia. Berarti hari Kamis ya
penuntut umum 17 Januari 2021. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan alat bukti, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2021 di ruang sidang ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepada terdakwa diperintahkan kembali ke rumah tahanan. Penuntut umum hadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya ya. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Megamendung yang menghadiri perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Agus Patawijaya dengan nomor register perkara 384-PID-sus-2020-PN MGN dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, ya. Bebas. Silakan duduk terdakwa. Baik, ya. Apakah saudara dalam keadaan sehat Sehat, ya. dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap, ya. Baik. Sesuai sidang minggu lalu, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Penuntut umum, Ya. alat bukti apa yang saudara bawa sesuai agenda sidang hari ini? Bagaimana penuntut umum sudah siap memperlihatkan bukti surat? Siap, ya. Baik, silakan. Terima kasih, penuntut umum. Penasihat hukum, silakan untuk maju melihat bukti surat yang diberikan penuntut umum. Terdakwa, silakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Baik. Pada penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi? Sudah, ya. Hadirkan saksinya. Baik, ya. Saksi Yuni dan Diana, silakan masuk. Silakan duduk. Baiklah, saya akan membacakan identitas yang pertama, saksi yang pertama. Nama Doni Iskandar, tempat lahir di Jakarta, umur 39 tahun, 6 Juli 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto RT 5 RW 11, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan Polri. Apakah benar itu identitas saudara? Benar ya mulia. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Tidak ya mulia. Berarti tidak ada hubungan darah Tidak ya mulia. atau semenda atau hubungan kerja? Tidak ya mulia. Lanjutkan kepada saksi yang kedua. Saya akan membuka identitas terlebih dahulu. Nama Diana Siregar, tempat lahir di Jakarta, umur 45 tahun, 6 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seperti RT 2 RW 11 Jakarta Pusat, agama Islam, pekerjaan PNS. Apakah benar itu identitas saudara? Dan ya, Apakah saksi kenal dengan terdakwa? tidak, Berarti tidak ada hubungan darah tidak, atau semenda tidak, atau hubungan kerja? tidak. Terima kasih kepada saksi. Apakah saksi bersedia disumpah? Sedia ya mulia. Terdakwa, Ya. apakah ada keberatan dengan saksi? Tidak, ya, tidak. Kedua saksi bersedia disumpah? Sedia ya mulia. Silakan berdiri dan maju satu langkah untuk pembacaan sumpah. Di sini saksi yang bersumpah, saya hanya membimbing, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan dengan keras. Baik ya mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak. Penuntut umum, Ya, yang mulia. saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Untuk saksi yang pertama itu saksi Yuni Iskandar ya. Baik. Saksi Diana Siregar, silakan menunggu di luar. Saksi, karena saksi yang pertama, karena saudara telah disumpah, harap memberi keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, alami sendiri. Karena jika tidak, saudara dapat diancam pidana mengenai keterangan palsu dan tersumpah. Baik, yang mulia. Langsung saja. Saksi tahu tidak kenapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Kenapa? Karena nama baik saya telah tercemar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mulia. Apa yang saudara terangkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara ini? Saya akan menerangkan mengenai kejadian yang saya alami sebagai korban, sebab nama baik saya telah tercemar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mulia. Apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada saudara? Saya sebagai polisi yang kebetulan waktu itu melakukan pengamanan di acara para Asian Games 2020 dituduh sebagai seorang calo yang menjual tiket yang mulia. Lalu kapan saudara melakukan pengamanan tersebut? Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2020 yang mulia. Di mana lokasi pengamanan yang saudara lakukan? Di Hall A Basket Senayan Jakarta yang mulia. Terima kasih kepada tim penegak. Ada yang minta? Saksi, Ya yang mulia. apa tugas saudara ketika melakukan pengamanan? Secara umum tugas yang harus saya lakukan adalah menjaga suasana Hall A Basket Senayan tak kondusif yang mulia. Saksi, Ya yang mulia. bagaimana suasana hal basket tersebut ketika saudara melakukan pengamanan? Waktu itu suasana antrian tiket cukup ramai, namun tetap kondusif yang mulia. Pada penuntut umum, silakan saksinya. Baik, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saksi, Ya Pak. Coba saksi jelaskan bagaimana kronologinya setelah direkam dan kemudian disebar di sosial media oleh terdakwa. Mulanya saya selaku anggota Polri, ya waktu itu mendapat tugas atau perintah dari pimpinan saya untuk melaksanakan tugas pengamanan di acara para Asian Games 2020 cabang olahraga basket di Hall A Basket Senayan Jakarta. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya diminta bantuan oleh seorang pengunjung yang bernama Yosia untuk meminta merefund atau menukarkan jadwal tiket miliknya menjadi keesokan harinya, karena pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2020 itu hall telah penuh, sehingga pengunjung tidak termasuk pengunjung bernama Yosia tersebut. Selanjutnya saya menuju tiket box yang berada di hall A Basket tersebut dan menanyakan kepada panitia apakah dapat mengganti jadwal tiket atau tidak. Namun penjaga tiket box tersebut mengatakan pengembalian tiket tidak dapat dilakukan atau untuk pengembalian tiket tidak dapat dilakukan. Kemudian saya meninggalkan tiket box tersebut. Selanjutnya pada saat saya akan menuju ke pemilik tiket, saya dipanggil oleh terdakwa yang langsung menawar tiket yang saya pegang. Namun saya mengatakan bahwa tiket tersebut tidak dijual karena milik orang lain. Setelah itu terdakwa merekam saya dengan berteriak polisi calo,
spek pak. Gitu, Pak. Kemudian setelah saksi tadi direkam, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa. Apa yang dia lakukan saya nggak tahu. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, saya diberitahu oleh teman saya bahwa ada orang yang menyebarkan video di Instagram yang isinya itu adalah saya dengan tulisan yang menjelekkan saya seolah-olah saya ini calon tiket Pak. Apakah saksi tahu tulisan yang dibuat oleh terdakwa? Saya lupa, tapi intinya saya tidak tahu Pak. Setelah itu apa yang saksi lakukan? Ya, saya mencari terdakwa 2 orang tersebut Pak. Kemudian saya meminta identitas terdakwa dan mencatatnya. Setelah itu saya melaporkan rekan terdakwa karena telah mencemari nama baik saya dan institusi saya yaitu Polri Pak. Terima kasih kepada penuntut umum. Penasihat hukum, silakan bertanya. Baik, saksi. Ya Bu. Ketika saudara diteriaki oleh terdakwa dengan kalimat cepet pak cepet, apa yang saudara lakukan? Saya mengatakan bahwa tiket tersebut tidak dijual. Apakah hanya itu yang saudara katakan? Tidak ada tambahan kalimat lain bahwa tiket ini sudah ada yang punya? Iya, saya memang juga berkata demikian karena memang tiket tersebut sudah ada yang punya. Kemudian apakah saudara menjelaskan mengapa tiket tersebut sudah ada yang punya? Tidak. Berarti ketika saudara direkam, saudara membiarkan terdakwa meneriaki saudara seperti itu tanpa ada klarifikasi dari saudara. Iya Bu. Baik, terima kasih saksi. Cukup ya. Terima kasih kepada penasihat hukum. Terdakwa, apakah keberatan dengan keterangan saksi? Saya tidak keberatan dengan keterangan saksi. Terima kasih kepada saksi atas keterangan. Semoga dapat memberikan titik terang perkara ini. Silakan meninggalkan ruangan persidangan. Jika ingin melihat persidangan ini, silakan duduk di belakang. Baik, Bu. Penuntut umum, tolong dengar saksi yang kedua. Tidak. Tolong panggilkan saksi yang kedua. Silakan duduk saksi. Karena saudara telah disumpah harap memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar dan saudara alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat diancam pidana mengenai keterangan palsu di atas sumpah. Baik, yang mulia. Dan langsung saja, saksi yang kedua, Yang mulia. apa yang saudara terangkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara ini? Baik, yang mulia, di sini saya akan menerangkan mengenai apa yang saya ketahui ketika terdakwa melakukan perekaman terhadap saksi Doni Iskandar, kemudian menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap Doni Iskandar ini, yang mulia. Kapan dan di mana hal itu terjadi? Itu terjadi pada hari Kamis jam 2 siang di Hal A Senayan Jakarta, yang mulia. Apa yang saudara lakukan pada saat hal tersebut terjadi? Saya merupakan panitia pada bagian tiketing pada acara para Asian Games pada tahun 2020 di cabang olahraga basket, yang mulia. Sudah minta Saksi, Yang mulia. apa tugas saudara sebagai panitia di bagian itu? Tugas saya itu menjual tiket masuk di tiket box Hal A Senayan, kemudian melakukan penetapan penjualan, yang mulia. Saksi, Yang mulia. pada tanggal 11 Oktober 2020, sekitar pukul 11 WIB, apakah saudara bertemu dengan saksi Doni Iskandar? Ya, saya bertemu, yang mulia. Apa yang dilakukan oleh saksi Doni Iskandar? Saksi Doni Iskandar ini menjelaskan bahwa ia dimintai tolong untuk menentukan tiket kepada kami selaku panitia
Kemudian bagaimana respon dari saksi Doni Iskandar? Saya tidak tahu Pak, karena yang saya dengar hanya teriakan sedang. Cukup yang mulia. Terima kasih. Penuntut umum. Penasihat hukum, silakan bertanya. Baik, Yang Mulia. Saksi, apakah saudara tahu siapa pemilik tiket yang dibawa oleh saksi Doni Iskandar? Saya tidak tahu. Berarti bisa jadi itu adalah tiket milik saksi Doni Iskandar. Tidak dapat diidentifikasi Bu, karena tiket tersebut tidak ada namanya. Apakah saudara melihat terdakwa merekam saksi Doni Iskandar? Ya, saya melihat. Apakah saudara mengetahui di mana video terkait polisi tersebut diunggah? Ya, karena video tersebut sempat viral, jadi saya membuka Instagram, kemudian saya juga melihat video tersebut di akun Agus Fatak di YouTube. Apa kata-kata yang terdapat dalam video di akun Instagram @aguskartawijaya tersebut? Pada intinya di caption video tersebut bahwa terdakwa kecewa karena terdakwa kecewa dan telah mengatakan bahwa saksi Doni Iskandar ini seorang calo. Terima kasih saksi, cukup Yang Mulia. Terima kasih. Penasihat hukum. Terdakwa, apakah keberatan dengan keterangan saksi? Saya tidak keberatan dengan keterangan saksi. Terima kasih saksi. Atas keterangan semoga dapat memberikan titik terang perkara ini. Silakan meninggalkan ruangan persidangan ini jika ingin melihat persidangan ini. Silakan duduk di belakang. Terdakwa, kembali ke tempat duduknya. Penuntut umum, Ya, yang mulia. apakah masih ada alat bukti yang dihadirkan? Ada yang mulia. Kami dari penuntut umum izin waktu juga yang mulia untuk menghadirkan ahli pada sidang berikutnya yang mulia. Baik. Pada penasihat hukum, apakah akan mengajukan alat bukti? Kami di sini juga akan mengajukan alat bukti yang mulia, yaitu saksi yang meringankan terdakwa, dan kami memohon juga untuk waktu menghadirkan saksi tersebut. Terima kasih. Penasihat hukum. Baik, karena ahli tidak dapat hadir dalam persidangan hari ini, selain itu untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan, silakan kepada penuntut umum hadirkan ahli, dan untuk penasihat hukum hadirkan saksi yang meringankan dalam persidangan selanjutnya. Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Penuntut umum hadirkan terdakwa di persidangan selanjutnya. Baik, yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruangan sidang ini dengan agenda keterangan ahli dan saksi yang meringankan terdakwa. Dengan ini sidang ditutup. Panitera, siap? Siap. Untuk umum, Siap Yang Mulia. penasihat hukum, Siap, Yang Mulia. baik, sidang kita mulai. Sidang Pengadilan Negeri Megamendung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Agus Fatak dengan nomor register perkara 384-PID-SUS-2020-PN dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk umum, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Tugas untuk terdakwa. Silakan duduk. Terdakwa, apakah sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah keterangan ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum dan saksi yang meringankan terdakwa yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Terdakwa, silakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Yang mulia. Penasihat hukum, penuntut umum, silakan hadirkan ahlinya. Tugas untuk ahli. Silakan duduk.
Baik, berdasarkan BAP, nama Aini BKSH SD PhD, lahir di Jakarta tanggal 5 Januari 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Abensik nomor 93, Kabaton Bogor, agama Islam, pekerjaan Direktur Digital Forensik Lab. Silakan maju ke depan untuk memeriksa tanda tangan di BAP. Dengan ini tanda tangan saudara, tetap pada keterangan saudara di BAP. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Ahli, ahli sebelumnya kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Berarti tidak ada hubungan darah Tidak. atau semenda? Tidak. Hubungan kerja? Tidak juga yang mulia. Ahli bersedia disumpah. Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri dan maju satu langkah ke depan untuk pembacaan sumpah. Mitra, tolong. Saya hanya menuntut saudara yang bersumpah ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat mengenai soal-soal mengenai soal-soal yang dikemukakan menurut yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ahli, Yang mulia. apakah ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik? Ya benar. Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan penyidik pada Polres Megamendung. Bagaimana dengan keterangan ahli di BAP penyidik? Apakah sudah benar? Semua keterangan sudah dibaca benar, lalu saya menangani BAP. Apa pekerjaan saudara? Saya adalah Direktur Utama Digital Forensik Lab. Perusahaan saya bergerak di bidang forensik audit. Perusahaan yang bergerak di bidang digital, khususnya dalam aplikasi mobile phone. Apa yang saudara ketahui mengenai perkara ini? Saya mengetahui perkara ini adalah penggunaan mobile phone untuk mengambil gambar dan disebar di media sosial. Bagaimana saudara mengetahui perkara ini? Setelah dijelaskan penyidik bahwa terdakwa mengunggah video di sosial media Instagram yang diduga mengandung konten pencemaran nama baik instansi kepolisian. Ahli, Yang mulia. apa yang saudara ketahui mengenai bukti elektronik? National Institute of Justice atau NIJ, Office of Justice Program, US Department of Justice menyatakan bukti elektronik dalam bukunya Electronic Crime Scan Investigation, Paper Vice Respondent Second Edition, year 2008, adalah informasi dan data yang bernilai dalam proses penyelidikan yang disimpan pada titik 5 atau dikirim oleh perangkat elektronik. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik hanya mendefinisikan informasi elektronik pasal 1 butir 1 Undang-Undang ITE dan dokumen elektronik pasal 1 butir 4 Undang-Undang ITE yang dipertegas melalui pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa alat bukti elektronik adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Bisa disimpulkan bahwa bukti elektronik adalah yang tersimpan atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik jaringan atau sistem komunikasi yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah perkara yang terjadi. Ahli, Yang mulia. apa yang saudara ketahui mengenai Instagram? Instagram adalah salah satu sosial media berbagi foto dan video. Instagram memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, video, menerapkan filter digital, memberikan caption dan membagikannya ke internet. Bagaimanakah mengetahui suatu video di sosial media Instagram diambil dari handphone tertentu? Untuk mengetahui satu video di Instagram diambil dan diunggah dari suatu perangkat yang mana, kita harus melakukan 3 hal pengamatan, yaitu yang pertama melihat di Instagram itu sendiri diunggah pada pukul berapa, kedua hasil dibuat atau tidak, ketiga melakukan pengecekan langsung dari perangkat yang diduga mengunggah video pertama kali. Apakah ahli tahu handphone ini?
Instagram dalam perkara ini? Metode yang saya lakukan dalam mempelajari perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah dengan menggunakan metode 3. Saya diberikan oleh penyidik handphonenya, di dalamnya ada user Instagram dengan ID @agusflj. Dalam kerangka ini saya menemukan ada video yang memang sama dengan file video yang ada di flash rekaman video dan diambil dalam Instagram user lain yang adalah pengikut dari akun @agusflj. Terima kasih. Ada yang ingin menanyakan? Ada. Ahli, Ya, yang mulia. apakah video Instagram yang sudah diunggah masih bisa dilakukan penelitian? Dapat, tetapi akan ada notifikasi perubahannya kepada pemilik akun Instagram itu. Cukup ya, Mulia. Terima kasih. Ibu kedua, silakan. Ali, Ya, yang mulia. video yang saudara Ali terima dari penyidik apakah sudah sesuai dengan proses perolehan bukti elektronik yang benar? Secara garis besar terdapat 4 prinsip yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan dalam menangani bukti elektronik agar bukti tersebut dapat menjadi sah untuk dibawa ke pengadilan. Yaitu yang pertama menjaga integritas data, kedua personil yang kompeten, ketiga audit trail, keempat kepatuhan hukum. Dari keempat hal di atas yang paling bisa diamati adalah pada chain of custody. Apa yang dimaksud dengan chain of custody? Dalam chain of custody ini, sepengetahuan saya adalah dikenal syarat formil dan material untuk mendukung suatu bukti elektronik sudah sesuai aturan atau belum. Syarat formilnya adalah COC harus mengisi kondisi ditemukannya bukti elektronik, deskripsi lengkap, perangkat elektronik, hasil verifikasi integritas, proses interpretasi, proses akuisisi, proses analisis, dan akun yang melakukannya. Sedangkan materialnya adalah jika dibutuhkan, dapat melakukan pengecekan syarat relevan dan kecukupan bukti elektronik dari COC. Di antaranya dengan cara menelusuri semua tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik dan informasi lain yang ditulis dalam COC seperti kelengkapan fisik dan kelengkapan logika. Dalam COC yang diperhatikan adalah nama investigator yang melakukan akuisisi data, nomor surat izin atau bukti hukum lainnya yang menjadi dasar penyitaan perangkat elektronik, spesifikasi perangkat elektronik seperti merek, nama produsen, model, kode unik, dan rincian teknis. Peralatan forensik digital yang digunakan dalam akuisisi data setiap tindakan yang dilakukan terhadap perangkat elektronik, digital signature, hasil akuisisi peserta dengan hasil verifikasinya. Dan untuk perkara ini sudah sesuai COC-nya. Untuk umum, silakan bertanya. Terima kasih yang mulia. Ahli, Ya, Pak. apakah yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik? Sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau pemilik. Jadi pengunggahan video tersebut ke Instagram merupakan salah satu perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Apakah benar video yang ada di flash disk dan yang beredar di sosial media Instagram adalah video yang sama? Setelah saya lakukan uji integritas data, benar itu adalah video yang sama dan sudah ada dalam laporan forensik yang saya buat atas permintaan penyidik. Bagaimana dengan status bukti elektronik yang dihadirkan pada persidangan ini jika dikaitkan dengan alat bukti yang lainnya? Ahli berpendapat bahwa meskipun di KUHP belum ada diatur secara gamblang, akan tetapi menurut pengetahuan ahli, video tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti asalkan laporan forensik juga perlu dilampirkan. Cukup yang mulia. Ya, terima kasih. Untuk umum, penasihat hukum, silakan bertanya. Terima kasih yang mulia. Ahli, Lalu, apakah screenshot termasuk dokumen elektronik yang dapat diakses kembali dan ditampilkan kembali? teks screenshot tidak bisa memastikan adanya unsur yang didistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik tanpa adanya keterangan dari ahli digital forensik. Pemutaran video yang dilakukan di persidangan ini apakah dapat mempengaruhi integritas bukti elektronik? Yang saya lihat dari putar di persidangan bukan master copy tapi working file, jadi tidak masalah dan tidak mengubah integritas bukti elektronik.
ingin menonton, silakan duduk di belakang. Penasihat hukum silakan hadirkan saksi yang meringankan terdakwa. Saksi, silakan masuk. Silakan duduk. Saksi dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini. Siap, Yang Mulia. Apakah saksi membawa kartu identitas? Bawa, Yang Mulia. Silakan bawa ke depan. Silakan duduk. Baik, saya akan membacakan identitas saudara. Nama Septian Anggara, tempat lahir di Jakarta 6 September 1993. Umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Simatupang, RT 2 RW 11 Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa. Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan darah, Tidak ada, Yang Mulia. hubungan semenda, Tidak. atau hubungan kerja. Hubungan kerja ada, Yang Mulia. Saksi bersedia disumpah. Bersedia, Yang Mulia. Silakan berdiri dan maju satu langkah ke depan. Mitra, saya hanya menuntut saudara yang disumpah. Ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih sudah kami kembali. Saksi, Ya, ya. apa yang akan saudara terangkan sehubungan dengan adanya perkara ini? Saya akan menerangkan mengenai keadaan pada saat anti tiket Asian Games 2020 cabang olahraga basket di Al Basket Senayan. Ya. Saudara tadi mengatakan kenal dengan terdakwa, kenal karena apa? Saya dengan manajer dari terdakwa ya. Apakah saksi tahu ini handphone siapa? Tahu ya. Ini siapa? Punya terdakwa. Ya. Apakah dari handphone ini video tersebut diambil? Oh iya. Ya. Lalu, apakah saksi tahu ini dari siapa? Tidak tahu. Ketika kejadian, saudara sedang berada di mana? Pada saat itu saya dan terdakwa sedang anti tiket Asian Games 2020 cabang olahraga, tepatnya beberapa meter dari tiket buat Al-Al. Jam berapa itu tepatnya? Seingat saya sekitar jam 14.30 ya. Silakan bertanya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya. Saksi, Iya Pak. apakah terdakwa ada menanyakan secara langsung kepada polisi tersebut mengapa ia membuat tiket? Setahu saya tidak ada Pak. Berarti tanpa mengetahui alasan polisi tersebut membuat tiket, terdakwa langsung merekam dan menyebarkan informasi bahwa polisi adalah calon. Memang demikian, tapi niatan dari terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut Pak. Kemudian, apakah saudara tahu akun Instagram atas nama Agus Kota WD? Tidak saya tahu Pak. Siapa yang akun tersebut? Itu adalah akun Instagram dari terdakwa. Apakah saudara tahu bahwa akun tersebut menyebarkan video dan caption atau tulisan memalukan? Ini hari pertama gue di GBK untuk support timnas basket Usia Roda Indonesia. Jakarta Swift Basketball. Bangga, senang, terharu sama antusias penonton yang penuh full house di lapangan basket Senayan. Bahkan, gua pun beli tiket bersama coach Hermanto 1978 dan ngantri panjang untuk masuk ke dalam lapangan. Tapi gue kecewa dan emosi dengan kejadian ini. Polisi yang seharusnya tugas menjaga dan melayani masyarakat justru oknum polisi ini jadi calon. Ini oknum, pantaskah biar masyarakat yang menilai? Saya melakukan ini karena saya cinta Indonesia. Saya tahu Pak, karena di belakang ini akun tersebut sempat viral.
Berarti terdakwa yang melakukan tersebut. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu terdakwa melakukan video tersebut tanpa niatan untuk mencemarkan nama baik. Cukup ya, Bu ya? Dan terima kasih. Penasihat hukum silakan bertanya. Baik, Yang Mulia. Saksi, Ya, ketika saudara antri untuk membeli tiket, bagaimana keadaan pada saat itu? pada saat itu antrian sangat banyak dan kami berada di antrian paling belakang. Kemudian apakah saudara melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu? Ya, saya melihat langsung Bu, karena terdakwa tepat berada di depan saya. Dari yang saudara lihat, apa yang dilakukan terdakwa saat itu? Pada saat itu saya dan terdakwa sedang menunggu lama antrian, namun antrian tersebut tidak bergerak. Tidak beberapa lama kemudian kami melihat seorang polisi yang membawa tiket cukup banyak. Melihat itu saya dan terdakwa tentunya diduga bagaimana bisa tiket sebanyak itu dijual di luar tiket box. Kemudian terdakwa iseng bertanya kepada polisi tersebut dan dijawab oleh polisi tersebut tiket tersebut sudah ada yang punya. Mendengar itu tentunya saya dan terdakwa terkejut, kok bisa polisi ikut menjual tiket dan terlihat seperti seorang calo. Terdakwa kemudian secara inisiatif mengeluarkan telepon genggamnya dan mereka polisi tersebut. Apa tujuan dari terdakwa menaikkan hal tersebut? Niat dari terdakwa baik Bu, dia ingin agar tidak ada orang-orang yang menyalahgunakan kedudukannya untuk menjual tiket di luar tiket box. Berarti tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Tidak sama sekali. Cukup ya. Ya, terima kasih. Penasihat hukum. Saksi, Ya. terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Semoga keterangan tersebut dapat menjadi titik terang dalam perkara ini. Silakan meninggalkan ruangan persidangan. Jika ingin menonton, silakan duduk di belakang. Penasihat hukum, apakah masih ada alat bukti yang dihadirkan? Tidak ada. Baik, karena sudah tidak ada lagi alat bukti yang dihadirkan, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Namun majelis hakim belum bisa memeriksa terdakwa hari ini, oleh karenanya sidang kita tunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 31 Januari 2021 di ruang sidang ini pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terdakwa diperintahkan kembali ke tahanan. Penuntut umum hadirkan tahanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Baik, Yang Mulia. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang kita mulai. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Agus Pratamiwijaya dengan nomor register perkara 384-PID-sus-2020-PN MGM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas. Silakan duduk terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat Sehat, Yang Mulia. dan siap untuk mengikuti sidang hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Terdakwa dalam hal ini terdakwa tidak disumpah, namun terdakwa harus memberikan keterangan yang sebenarnya secara jujur di mana keterangan terdakwa ini dapat menolong terdakwa nanti. Baik, Yang Mulia. Baik, terdakwa. Baik, Yang Mulia. Apa yang saudara lakukan hingga saudara dihadirkan di persidangan saat ini? Saya telah merekam seorang polisi sedang membuat tiket dari tiket box. Kemudian saya menawar tiket tersebut kepada polisi yang mulia. Dan polisi tersebut mengatakan tiket tersebut tidak dijual dan sudah milik orang lain. Kejadian tersebut saya unggah dalam bentuk video di Instagram dan saya menjuruskan polisi channel yang mulia. Kapan saudara melakukan perbuatan tersebut? Saya merekam dan mengunggah video tersebut dengan fitur Instastory pada waktu yang bersamaan pada hari Kamis tanggal 10
11 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, yang mulia. Cukup. Ya. Terdakwa, Ya, yang mulia. di mana saudara melakukan perbuatan tersebut? Saya melakukan perbuatan tersebut melakukan rekaman dan pengunggahan video. Saya hendak menonton basket di tiket box Hall A Basket Senayan, Jakarta, yang mulia. Penuntut umum, silakan bertanya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Terdakwa, Iya, Pak. apakah terdakwa mengetahui Instagram @agusmatabd? Iya, itu akun milik saya. Pada akun Instagram siapa terdakwa mengunggah video yang saudara rekam tersebut? Saya merekam dan mengunggah video itu dalam akun Instagram saya sendiri, Pak. Sama Agus Matabd. Apa motif terdakwa merekam dan mengunggah video tersebut? Saya tidak mencemar siapapun, Pak, dan tidak memiliki niat mencemarkan institusi tersebut. Pada saat itu saya kecewa dan emosi karena seharusnya polisi bisa menjaga nilainya masyarakat, tapi pada saat itu saya mengira ada praktik kecolongan dan dilakukan oleh oknum, Pak. Apa yang selanjutnya terjadi setelah terdakwa mengunggah video tersebut di Instagram? Video itu viral, Pak. Kemudian polisi yang saya rekam mengakui dan bertanya kepada saya terkait tersebut. Lalu saya mengakuinya bahwa saya yang merekam dan mengunggah video itu ke Instagram. Ikut Yang Mulia. Terima kasih penuntut umum. Penasihat hukum, silakan bertanya. Oleh perdana terhadap pemeriksaan terdakwa sudah cukup, maka pemeriksaan pembuktian dalam perkara ini sudah selesai. Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya, sidang kita tunda ke tanggal 7 Februari 2020. Kepada terdakwa diperintahkan kembali ke dalam tahanan, dan penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa ke ruang sidang sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan. Demikian, sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor perkara 384/Pidtus/2020/PN Megamendung atas nama terdakwa Agus Fattawijaya dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas, hadirkan terdakwa. Silakan duduk terdakwa. Terdakwa sehat? Sehat Yang Mulia. Siap siap untuk menjalani persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan pidana oleh penuntut umum. Saudara terdakwa, silakan diperhatikan. Silakan penuntut umum. Yang Mulia, kami dari penuntut umum meminta izin untuk membacakan surat tuntutan secara ringkas dan pokok-pokoknya saja. Kejaksaan Negeri Megamendung untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDM strip 152/MPM EPP garing 02/2021. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Megamendung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Agus Fattawijaya, identitas terdakwa dan nama lengkap dalam putusan tidak dibacakan lagi berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Megamendung nomor 384 dari PID Sus garing 2020/PN MGM tanggal 20 Desember 2020 dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B strip 2554/0/13/EP/2/2020 tanggal 19 Desember 2020. Terdakwa dipadatkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang sudah lengkap dalam tuntutan tidak dibacakan lagi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
Satu, keterangan saksi Doni Iskandar menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya telah termuat di dalam tuntutan tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan. Kedua, saksi Dena Siregar menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut termuat di dalam surat tuntutan tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan. Ketiga, saksi Yosia di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidik dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut termuat semua di dalam surat tuntutan tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan. Keempat, saksi Adi Widodo di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidik dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya termuat semua di dalam surat tuntutan tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan. Kelima, keterangan ahli Ayuni Beta SHSTPHD menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut dan lengkap dalam surat tuntutan tidak dibacakan lagi. Alat bukti surat yang diajukan ke depan persidangan berupa laporan forensik tentang eksaminasi bukti elektronik terkait yang ditandatangani oleh spesialis digital forensik tertanggal 15 Desember 2020. Ketujuh, keterangan terdakwa Abdul Fattah Wijaya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut termuat lengkap di dalam surat tuntutan tidak dibaca lagi. Barang bukti 3 lembar screenshot postingan video beserta postingan fitnah, 1 buah plastik berisi screenshot postingan video beserta postingan fitnah, 1 akun Instagram @aguspantinus dengan password, 1 akun email aguspantinus@gmail.com dengan password, 1 buah HP merek iPhone hitam, 1 buah KTP milik Agus Fattah Wijaya. Pembuktian berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut. Ke-1, unsur-unsur orang. Kedua, unsur-unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dari terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka kami selaku penuntut umum dari kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa telah sah menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008. Dan dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya. Namun sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan orang lain, perbuatan terdakwa berbelit-belit dalam persidangan, hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya mendesak hakim pengadilan negeri Mengaledung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Agus Fattah Wijaya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam surat dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Fattah Wijaya dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangi selama terdakwa dengan
dengan diperintah agar terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 3 lembar screenshot postingan video beserta postingan fitnah, 1 buah flash disk berisi screenshot postingan video beserta postingan fitnah, 1 buah HP merek iPhone hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 email aguifatinus@gmail.com dengan password, 1 akun email aguifatinus@gmail.com dengan password, 1 buah KTP Agus Fathahwijaya dikembalikan kepada Agus Fathahwijaya, menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 7 Februari 2021, penuntut umum Enggia Putri Aini SH. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Silakan presentasikan kepada penasihat hukumnya. Ya, Yang Mulia, kami melakukan pembelaan secara tertulis. Apakah sudah siap dengan pembelaannya? Belum, Yang Mulia. Kami minta waktu seminggu, Yang Mulia. Oke. Untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum dan terdakwa, sidang tertunda ke tanggal 14 Februari 2021 di ruang sidang ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan untuk kepada terdakwa diperintahkan untuk kembali ke ruang tahanannya, dan kepada penuntut umum untuk menghadirkan kembali terdakwa dalam ruang sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian sidang tunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Megamendung yang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Agus Fathahwijaya dengan nomor register perkara 344-PID-11-2020-PN-MGM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas telah hadirkan penuntut umum. Jawab. Terdakwa. Silakan duduk terdakwa. Bagaimana keadaan saudara? Siap Yang Mulia. Di sidang hari ini. Siap Yang Mulia. Baik, sesuai agenda sidang minggu lalu, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan nota pembelaan atas tuntutan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum, silakan. Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, saya hanya membacakan pokok-pokoknya saja. Di mana penuntut umum? Keberatan? Tidak masalah, Yang Mulia. Megamendung 14 Februari 2021 perihal pembelaan penasihat hukum terdakwa Norek perkara PDM Strik 444-Megamendung-12-2020 atas nama terdakwa Agus Fathahwijaya, tempat lahir Bandung, umur atau tanggal lahir 39 tahun 6 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jalan Tenis 10 Blok E, nomor 1 RT 08 RW 04, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kepada YTH, Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Pidana nomor 34/PID-11-2020-PN-MGM pada Pengadilan Negeri Megamendung di Megamendung. Sebelumnya, perkenalkan saya Eltija Ramadona SH, advokat dan auditor hukum pada kantor Syauki Legal Service dan Partner SAP yang berkantor di Jalan Gadok Indah Permai nomor 23 Kota Megamendung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 004/BLS/12/2020 tertanggal 20 Oktober 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Megamendung. Tanggal 23 Desember 2021 bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa Agus Fathahwijaya. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku penasihat hukum
terdakwa untuk menyampaikan pembelaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 182 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, untuk lebih sistematis dalam menguraikan apakah benar terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud di atas, kami secara runtut akan menjabarkan tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu 1. Setiap orang bahwa unsur setiap orang tentu merupakan bagian tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya. Tegasnya terlampau dini atau prematur jika penuntut umum berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana, bahwa orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951/PID/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur barang siapa yang merupakan kata ganti orang di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. 2. Tidak terbuktinya unsur sengaja. Bahwa menurut kami penasihat hukum terdakwa terkait hal tersebut adalah hal yang keliru karena menurut Prof. Sakhotmit Kartanegara yang dimaksud dengan objek Williams and Wetton dikehendaki dan diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki William. Perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti Wetton akan akibat dari perbuatan itu. Kehendak atas perbuatan yang dimaksud dalam perkara aku adalah kehendak untuk menyerang kehormatan seseorang, sehingga upaya penuntut umum tidak mampu membuktikan kesengajaan tentang wujud kehendak terdakwa. Dengan demikian unsur dengan sengaja tidak terbukti. 3. Tidak terbuktinya unsur tanpa hak. Bahwa dalam menguraikan unsur tanpa hak, jaksa penuntut umum tidak memperhatikan keterkaitan tafsir pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan pasal 31 KUH pidana. Penekanannya di sini penuntut umum harus membuktikan bahwa si terdakwa tidak mempunyai hak untuk mentransmisikan membuat dapat diaksesnya konten informasi tersebut. Mengenai kontennya, kami secara jelas sudah menerangkan bahwa informasi yang diunggah oleh terdakwa sama sekali tidak memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bahwa mengacu pada keterangan DPR Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dihubungkan dengan perkara aku, oleh karena postingan status terdakwa tidak mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka terdakwa berhak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut. Oleh karena hal tersebut unsur tanpa hak tidak terbukti. 4. Tidak terbuktinya unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bahwa dalam perkara aktual hasil cetak dokumen elektronik berupa print screen akun Instagram atas nama Agus Fatahidie tidak melalui proses digital forensik dan tidak didukung keterangan ahli digital forensik, sehingga tidak dapat divalidasi keautentikannya apakah sama dengan aslinya. Oleh karena itu, 3 lembar hasil cetak print screen akun Instagram atas nama Agus Fatahidie tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Bahwa dengan tidak terpenuhnya unsur muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan sendirinya gugur. Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau
pencemaran nama baik tidak terbukti. Kesimpulan dari permohonan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim agar majelis hakim pengadilan negeri Megamendung yang berwenang mengadili perkara atas nama Agus Pertawijaya agar berkenan memutuskan. Primer, 1. Menyatakan terdakwa Agus Pertawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Agus Pertawijaya dari seluruh dakwaan free strike sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum onslaught van alley folding sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kehidupan dan harkat martabatnya. 4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Sebagai penutup, demikian nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan dan atas perhatian yang mulia majelis hakim. Yang terhormat penuntut umum dan hadirin persidangan kami ucapkan terima kasih. Megamendung 14 Februari 2021. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Al-Tijal Madonna Ashab. Terima kasih. Penuntut umum, Ya. dari nota pembelaan penasihat hukum tadi, apakah akan mengajukan tanggapan atas nota pembelaan tersebut? Ya, yang mulia, kami dari penuntut umum tidak memberikan tanggapan secara tertulis, tapi kami dari penuntut umum akan memberikan tanggapan secara lisan saja, yang mulia. Pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutannya. Oke. Terdakwa dan penasihat hukum, apa akan mengajukan tanggapan mengenai tanggapan penuntut umum tadi? Ya, mulia, tetap dalam nota pembelaan mulia. Oke. Baik, karena penuntut umum tetap pada tuntutan dan penasihat hukum tetap pada pembelaan, maka pemeriksaan dinyatakan ditutup. Maka agenda sidang selanjutnya adalah penjatuhan putusan. Maka untuk memusyawarahkan putusan, sidang akan ditunda selama 14 hari pada hari Kamis 21 Februari 2021 di ruang sidang ini pada pukul 11 WIB. Semua bisa hadir ya? Baik, terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam ruang tahanan. Penuntut umum hadirkan terdakwa di ruang sidang ini sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian sidang ditutup dan diulangi. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Megamendung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Agus Pertawijaya dengan nomor register perkara 384/PID-2020/PNMBM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, yang mulia. Tugas ke Dewa. Silakan duduk terdakwa. Bagaimana keadaan saudara? Sehat yang mulia. Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Terdakwa masih ingat dengan dakwaan yang didakwakan kepada saudara? Masih yang mulia. Baiklah, majelis hakim akan membacakan putusan dan majelis hakim hanya akan membacakan pokok-pokoknya saja. Jika ingin melihat putusan secara lengkap, silakan melihatnya di amar putusan ini. Baik yang mulia. Putusan nomor 384/PID-2020/PNMBM
menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 384/PE/2020/PNMGM yang amarnya sebagai berikut. Mengadili satu, menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa beserta Wijaya tersebut tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 384/PE/2020 atas nama terdakwa beserta Wijaya tersebut di atas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Satu, saksi korban Doni Iskandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan. Dua, saksi Jana Siregar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan. Tiga, saksi Yosia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan. Empat, saksi Adi Widodo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut. Ayuni Benta SHS STPHD di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut. Setia Nanggara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim yang memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja atau terpaha. 3. Mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Menimbang bahwa selain hal-hal yang bersifat materi dalam perkara pidana yang berkaitan dengan transaksi dan informasi elektronik, majelis hakim perlu untuk memperhatikan aspek hukum pembuktian bukti elektronik guna memperoleh solusi hukum yang tuntas, pasti dan berkeadilan, sebagaimana ajaran hukum responsif dalam buku Law and Society and Transition Toward Responsive Law. Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim berpendapat perlu mempertimbangkan mengenai validasi dari bukti-bukti elektronik yang diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menimbang guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. Termuat lengkap dalam putusan ini tidak dibacakan lagi. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula
Kemudian tanggal 19 Februari 2001 oleh Budi Satria Z sebagai Hakim Ketua, Diana Novita SH dan Satria dan Aziz Privatli SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2001 oleh Hakim Ketua dengan didampinginya para hakim anggota tersebut dibantu oleh Rizky Fadila, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Megamendung serta dihadiri oleh Yang Mutia SH penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian putusan telah dibacakan majelis hakim terhadap putusan ini, baik terhadap terdakwa dan penasihat hukumnya maupun penuntut umum mempunyai hak. Adapun hak saudara berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP. Pertama, hak segera menerima atau segera menolak putusan. Kedua, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tengah waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Tiga, hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tengah waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan gerasi dalam hal ia menerima putusan. Keempat, hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tengah waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini dalam hal ia menolak putusan. 5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam tengah waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini. Baiklah, bagaimana terdakwa terhadap putusan ini? Apa sudah bisa menyikapi? Pikir-pikir dulu yang mulia. Bagaimana penuntut umum? Kami dari penuntut umum menerima atas jatuhnya hukuman kepada terdakwa. Ya. Baiklah, apabila ada yang keberatan terhadap putusan ini dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan.